Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk kita semua. Eh, iya, itu si Edis kurang kerjaan. Malah itu menistakan agama Katolik ya. Nggak ngerti Edis lah ini. menistakan agama Katolik barusan. Katanya videonya kemarin sih. Jadi tadi sore jam 5 dibahas di Damai Kasih Channel gitu. Oke, biasa dia nggak pernah mau bahas agama Kristen karena dia sendiri nggak ngerti Kristen ya. Biasanya seperti itu gitu. Ya, Kalau tanya Alkitab dia nggak ngerti. Saya pernah bahas sama dia Alkitab ya, dan dia hmm, bilang ya Alkitab itu udah fix dan dia nggak mau ikutan gitu karena kayak contoh gitu, apa yang diajarkan di Alkitab tentang peraturan bekerja, dia bilang nggak ada. Pokoknya udah bekerja aja gitu. Saya nggak tahu dia itu memang nggak mau justru debat atau apa gitu. justru di live-nya dia itu dia ngakunya udah 7 kali katanya lulus Alkitab gitu. Jadi akhirnya ya itu kan kita undang di Damai Kasih Channel tadi. Saya juga di situ, saya minta masuk dianya, terus saya minta klarifikasi. Gitu. 3 jam nunggu nggak naik-naik, makanya saya putuskan lapor dia karena udah Oke, itu siap udah siap. udah udah nggak boleh dibiarkan lah. Sepertinya Oke, maksudnya ini maksud lapor apa nih, Bang Bob? Maksud Edis mau Bang Bob lapor juga ke Bareskrim? iya begitu Jadi si karena Edis mau Abang laporkan ke Bareskrim Polri juga ya? Sama mm, seperti si siapa? Paul Jang dan kawan-kawannya ya? iya, dan mereka ini kan masih satu ini ya, satu rumpun aliran. Makanya ini kan semakin kelihatan ini. Jadi mereka ini mana yang tidak mendukung ini memang dihina Disingkirkan. gitu. Iya dihina. Karena kan kawan-kawan Katolik nggak mau tahu tuh sama Paul Zhang kan, nggak begitu tertarik lah kan, saudara kita yang Katolik. Karena kan kalau saudara kita yang Katolik itu kan taat sama aturan gereja kan, gitu. Jadi mungkin mereka melihat ini Katolik kok diam-diam aja gitu kan, nggak tahu lah entah apa setan apa yang menghampirinya itu sampai dia berani seperti itu gitu. Akhirnya tadi kita undang itu nggak ada juga klarifikasi, ya udah saya putuskan tadi di Damai Kasih Channel itu mungkin besok insya Allah besok bisa besok udah itu sih laporannya udah masuk ke Bareskrim. Oke, siapa-siapa aja yang rencana Bang Bob laporkan nih? Oh kalau itu ada deh. Oke, siap. Oke, yang tadi, oke, Pokoknya ngerti, nanti ngerti. itu judul live-nya itu nanti saya buat duar gitu. Hmm. Iya, Jadi jadi kalau kalau teman-teman Katolik memang seperti itu ya. Mereka ini cenderung mengikuti perintah atau peraturan yang ditetapkan oleh gereja mereka ya. Kalaupun ada mm, statement-statement itu mereka akan katakan, oh ini statement pribadi saya ya. Tidak mewakili mm. kekristenan, tidak mewakili gereja saya, tapi ini opini pribadi. Iya betul bang. Oke, jadi ya kita tunggu saja lah. Edis ini memang makin hari juga makin ngelantur ya, karena dia juga udah siap-siap ya, karena channelnya itu dia anggap sudah lumayan besar dan dia lagi ngumpulin duit ya untuk bisa ke Inggris. Itu memang dia ngomong sama saya, dia lagi nunggu terkumpul lumayan, karena kalau ke Inggris kan dia harus karantina dulu ya. Dia bilang harus karantina, terus dia juga butuh makan di sana. Jadi dia mau fokus ada pendapatan dari channelnya dulu, baru dia nanti lari ke Inggris. Karena nanti di Inggris dia mau keluarkan buku baru ya. Dia mau keluarkan buku baru dan dia bilang, ya ini menurut dia ya, seperti biasa dia promosi mengatakan nanti banyak banyak orang yang akan murtad ya, dan bahkan akan banyak orang Muslim yang benci sama dia gitu ya, akan marah dengan dia. Jadi dia harus lari dulu baru bisa keluarkan buku itu. Dia nggak mau seperti Kasman yang istilahnya pergi koar-koar tapi masih di Indonesia. Ya kita tunggu saja lah apakah Edis akan menjadi orang terkenal berikutnya. Ya, jadi udah ada Paul Jang, ya terus ada Kasman. Kalau nanti ya Edis ini muncul ya mereka jadi trinitas juga ini ya, 3 orang jadi mereka, 3 orang yang Banyak bang. membanggakan. Kayaknya gini, jadi itu sih yang lebih membuktikan kan sekarang ini bukan hanya mau Islam aja ya. Kita yang sesama Kristen aja kita justru disesat-sesatkan sama mereka ini gitu. Pokoknya yang nggak sesuai dengan pendapat mereka, kita ini sesat gitu. Yang nggak mendukung sesat gitu. Makanya tadi di channelnya Pak Bom Bom juga kan Pak Bom Bom marah itu kan. Pak Bom Bom sampai bukakan ayatnya gitu loh. Marah, nggak boleh ada seperti itu. Dan mereka ini kan orang-orang yang nggak belajar teolog, tapi
patentengan bicara Alkitab gitu. Saya selalu katakan itu. Kalau Anda belum belajar teologi ya dan sudah mumpuni ilmunya, jangan coba-coba bicara Alkitab. Alkitab itu bukan majalah gitu loh. Alkitab itu bukan bacaan apa ilmu pengetahuan gitu loh. Itu kitab suci. Untuk mendalaminya itu nggak cukup waktu cuma 6 bulan berkecimpung di YouTube, dapat materi dari Google, bahannya googling gitu kan. Setiap ada debat ambil pena tulis, habis itu googling cari materi gitu. Atau minta dari grup, ambil dari grup atau dari kawan-kawan. Makanya tadi Pak Bombom juga tekankan itu gitu. Kalian kalau tidak paham tentang teolog, belum belajar teologi ya, jangan bicara Alkitab. Buat malu gitu. Artinya sudah mulai kelihatan sih ini siapa yang saya katakan oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristen, oknum-oknum yang mengatasnamakan Yesus gitu loh, oknum-oknum yang mengatasnamakan iman Kristennya. Ternyata mereka ini hanya mengejar popularitas gitu loh. Pokoknya biar ngetren gitu loh. Dan saya sendiri melihat paham mereka ini udah aneh gitu. Udah aneh gitu, udah keluar dari ini ya, udah keluar dari Alkitabiah gitu. Karena pembahasan di tempatnya Pak Bombom tadi udah dikupas sih sama Pak Bombom dengan beberapa teman-teman kita di situ gitu. Udah kelihatan nih gitu. Karena kan mereka-mereka ini pokoknya asal ini, pokoknya Yesus deh gitu. Mau menghina, menghujat, mengapa gitu. Pokoknya saya terima Yesus dah sampai di situ aja gitu. Padahal bukan seperti itu kan. Jadi mereka ini memang harus disikat habis gitu. Karena mereka-mereka inilah biang-biang perpecahan itu. Gitu. Jangankan saudara yang Muslim gitu. Kami aja yang Kristen, Katolik saja yang merupakan agama di Kristen itu yang paling tua ya, mereka yang pertama ada ya gitu. Dihajar kok malah dibilang sesat kok gitu. Jadi itu memang ini ya, masih di sini saya lihat masih itu sih, masih jaringannya itu juga mereka-mereka juga sih. Dan mereka ini sudah mulai ya kelihatan ya, sudah mulai ada terasa ya gitu kayak di Paul Zhang sekarang udah mulai kayak gimana gitu loh. Saya kan udah bisa lihat gelagatnya gitu, udah mulai panik gitu. Makanya saya bilang ke depan kalau ada oknum-oknum yang baru gitu ditangkap, jangan jual nama Kristen lagi gitu. Jangan bilang oh inilah Kristen apa, enggak lah. Gitu biar mereka pertanggungjawabkan perilaku mereka masing-masing lah. Karena pemidanaan itu berlaku bagi orangnya gitu, bukan agamanya. Pidana itu tidak memandang dia agama apa. Gitu. Jadi ya kita tunggu aja lah. Ya apa? Kalau menurut saya sih nggak sampai sebulan sih, sebulan ke depan lah ini Bang Zul, insya Allah ada duar lagi gitu. Itu dulu dari saya Bang Zul. Oke, ya kita tunggu ya. Saya juga komunikasi dengan Bang Bob ya tadi siang atau tadi sore ya kita ada ngobrol ya masalah ini juga ya. Ya kita doakan ya laporan dari Bang Bob bisa diterima sama Baris Krim Polri ya. Oke, kita balik lagi ke tema pembahasan kita yaitu istrinya Kas